Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiandri Cahyo dari Prodi Perbankan Syariah semester 5. Sini saya akan membacakan tentang khutbah Jumat dengan tema menyikapi wabah virus COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. Ala ilahi ala wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayuhan nas, uhsikum wa iyaya bitaqwallahi wa qad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yusli lahum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yusi illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azim. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, saat ini kita semua dihadapkan terjadinya wabah virus COVID-19 atau dikenal juga dengan virus corona. Badan Kesehatan Dunia atau bisa kita bilang WHO menyatakan bahwa wabah virus ini sebagai pandemi yang menjadi masalah global. Pemerintah Indonesia pun telah menjadi virus corona ini sebagai bencana nasional. Virus corona jenis baru yang mewabah mulai akhir tahun 2019 di Wuhan, Cina ini kini telah menyebar ke 140 lebih negara di dunia. Di seluruh dunia terdata lebih dari 150.000 kasus yang terkonfirmasi dan telah menyebabkan 5.500 orang lebih meninggal dunia. Masifnya penyebaran virus ini menyebabkan beberapa negara atau wilayah telah melakukan kegiatan lockdown untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kasus wabah virus corona ini adalah bagian dari bencana non-alam. Dalam perspektif ajaran Islam, bencana dapat dimaknai sebagai musibah yang bisa menimpa kepada siapa saja, kapan, di mana saja. Musibah adalah keniscayaan yang harus dihadapi oleh setiap manusia. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, walan nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal zu'ri wa naqsin minal amwali wal anfusi wal samara wa basyiril asomabirin, yang artinya
Sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa musibah atau bencana adalah hal niscaya yang harus dihadapi oleh setiap manusia. Bencana, apapun bentuknya, sesungguhnya merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Berbagai peristiwa yang menimpa manusia pada hakikatnya merupakan ujian dan cobaan atas keimanan dan perilaku yang telah dilakukan oleh manusia itu sendiri. Ketahui dan seorang mukmin akan menuntunkan bahwa berbagai peristiwa yang menimpa manusia bukanlah persoalan karena manusia hidup pasti akan diuji dengan berbagai persoalan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasus virus corona yang kita hadapi saat ini merupakan bagian dari bencana non alam yang berupa epidemi dan atau wabah. Epidemi adalah kejadian terjangkitnya suatu penyakit menular dan dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat. Meningkatnya suatu penyakit menular dapat menimbulkan malapetaka. Sebagai bagian dari bencana, maka kasus virus corona ini harus disikapi secara cepat dan tepat. Seluruh pihak harus memiliki kepedulian untuk terlibat aktif dalam pencegahan penyebaran virus ini. Tentunya pemerintahlah yang mengemban amanat rakyat dalam pengaturan urusan hidup yang berkaitan dengan publik, dan karena pemerintah yang memiliki wewenang untuk menggunakan dan menyalurkan segenap potensi dan sumber daya yang diperlukan terkait dengan penanganan bencana. Apalagi pemerintah abaikan tugas ini, maka Rasulullah SAW mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Muawiyah yang berbunyi, "Man walahullahu azza wa jalla syai'an min amri uslimina wa fahtajaba dunna hajati wa khalati wa faqurihim ihtajaba Allahu anhu duna hajatihi wa khalatihi wa faqrihi." Yang artinya, barang siapa yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi pemimpin yang mengemban amanat kaum muslimin, lalu dia menghindari dari kebutuhan, kekurangan, dan kefakiran rakyatnya, maka Allah akan menutup dirinya dari ketika ia kekurangan, membutuhkan, dan kefakiran. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, di antara hal-hal yang dapat kita lakukan sebagai seorang muslim dan sekaligus sebagian dari anggota masyarakat dalam pencegahan wabah virus corona ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat dan mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang kuat akan menuntun kita pada sikap hidup yang optimis dan yakin akan pertolongan Allah.
seorang muslim yang istiqomah dalam iman kepada Allah, maka akan ditiadakan rasa takut dalam dirinya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Fussilat ayat 30 yang berbunyi, Innal ladzina qalu rabbuna Allahu summa astaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu ala takhafu wa la tahzanu wa absiru bil khanati bil janati lati kuntum tu'adun, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah dan mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Lalu yang kedua, mengisolasi diri atau menahan diri untuk beraktivitas dengan banyak orang. Nabi Muhammad SAW bersabda, Izza sami'tum bita'uni bi'arzin fala tazquluha wa idza faqa'a bi'arzin wantum biha fala ta'ruzu minha, yang artinya jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari. Lalu yang ketiga, yaitu ada saling menguatkan dan tolong menolong. Tidak ada seorang pun yang ingin tertimpa musibah terjangkit virus corona, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa memastikan bahwa dirinya akan terbebas dari virus corona. Untuk itulah setiap orang, terlebih seorang muslim, harus mau untuk saling menguatkan dan saling tolong menolong satu sama lain, bahu membahu. Bagaimana menciptakan kebaikan berupa melakukan pencegahan agar virus corona tidak mewabah ke banyak daerah atau tempat, dan tentu berharap tidak semakin banyak memakan korban meninggal dunia. Saling bertukar informasi yang valid dan benar. Bahkan bila suatu saat akan dilakukan lockdown, maka setiap anggota masyarakat bisa saling memberi dan menjaga ketersediaan bahan pokok, bukan sebaliknya malah memanfaatkan kondisi bencana untuk meraup keuntungan pribadi. Al-Quran tegas mengajarkan kepada kita, wa ta'awanu 'alal birri wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Hadirin yang berbahagia, itulah 3 hal yang bisa kita jadikan pedoman dalam menghadapi situasi-situasi sulit karena virus corona ini. Tetaplah kita dalam iman kepada Allah, jangan panik, terus berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim wa tafa'ani wa iyyakum bima fihi minal
ayati wa dzikri hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wa taghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Baik, sekian dari saya khotbah Jumat yang bertemakan menyikapi wabah virus corona atau COVID-19. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.